Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulaa an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang istishab. Sebelumnya saya Fikri Utrandra akan menjelaskan tentang pengertian istishab. Istishab secara bahasa adalah menyertakan, membawa, serta dan tidak melepaskan sesuatu. Secara terminologi ada beberapa definisi oleh ulama usul fikih. Yang pertama, definisi dari Al-Asnawi menyatakan bahwa istishab adalah penetapan atau pemberlakuan hukum terhadap satu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu berlaku sebelumnya karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan hukum tersebut. Yang kedua, menurut definisi Al-Qarafi, mendefinisikan istishab sebagai keyakinan bahwa keberadaan suatu di masa lalu dan sekarang itu berkonsekuensi bahwa ia tetap ada atau eksis sekarang atau di masa datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi ini menunjukkan bahwa istishab sesungguhnya adalah penetapan hukum perkara, baik itu berupa hukum ataupun benda di masa kini ataupun mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku sebelumnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Supriyadi dengan NIM 3220034 ingin menjelaskan tentang kedudukan istishab. Banyak ulama yang menjelaskan bahwa secara hierarki istishab termasuk dalil atau pegangan yang terakhir bagi seseorang mujtahid setelah ia tidak menemukan dalil dari Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma' atau Qiyas. Al-Sawqani misalnya mengutip pandangan seseorang ulama yang mengatakan, istishab adalah putaran terakhir dalam berfatwa. Jika seorang mufti ditanya tentang suatu masalah, maka ia harus mencari hukumnya dalam Al-Quran, kemudian Al-Sunnah, lalu Ijma', kemudian Qiyas. Bila ia tidak menemukan atau hukumnya di sana, maka ia pun boleh menetapkan hukumnya dengan menarik pemberlakuan hukum yang lain di masa sekarang. Istishab al-hal. Jika ia ragu akan tidak berlakunya hukum itu, maka prinsip asalnya bahwa hukum itu tetap berlaku. Dalam menyikapi apakah istishab dapat dijadikan sebagai dalil dalam proses penetapan hukum, para ulama usul fiqh terbagi dalam 3 pendapat. Pendapat pertama, bahwa istishab adalah dalil atau hujjah dalam penetapan atau penafian sebuah hukum. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, mayoritas ulama Syafi'iyah, dan sebagian Hanafiyah. Pendapat kedua, bahwa istishab tidak dapat dijadikan sebagai hujjah secara mutlak, baik dalam menetapkan hukum ataupun menafikannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Hanafiyah. Di antara dalil dan pegangan mereka adalah 1. Menggunakan istishab berarti melakukan suatu dengan tanpa landasan dalil, dan setiap pengalaman yang tidak dilandasi dalil adalah batil. Maka itu berarti bahwa istishab adalah sesuatu yang batil. 2. Istishab akan menyebabkan terjadinya pertentangan antar dalil, dan apapun yang menyebabkan hal itu, maka ia adalah batil. Ini adalah karena jika seseorang boleh menetapkan suatu hukum atas dasar istishab, maka yang lain pun bisa saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan itu atas dasar istishab pula. Pendapat ketiga, bahwa istishab adalah hujjah. Malikiyah pada saat membantah orang yang memandang terjadinya perubahan hukum yang lalu atau yang dikenal dengan ra'ah al-jimmah dan tidak dapat
sebagai hujah untuk menetapkan suatu hukum baru. Pendapat ini dipegangi oleh mayoritas ulama Hanafiyah, belakangan dan sebagian Malikiyah. Dalam hal ini, yang menjadi alasan mereka membedakan kedua hal ini adalah karena dalil syar'i hanya menetapkan hukum itu di masa sebelumnya dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan hukum baru di masa selanjutnya. Dengan melihat dalil-dalil dipaparkan oleh ketiga pendapat ini, nampak jelas bahwa dalil pendapat pertama sebenarnya jauh lebih kuat dari dua pendapat lainnya. Istishab adalah sesuatu yang fitrawi dalam arti manusia, yaitu bahwa jika tidak ada suatu bukti atau dalil yang mengubah hukum atau label pada suatu menjadi hukum lain, maka yang berlaku dalam pandang mereka adalah tetap hukum yang pertama. Karena itu fuqaha pun menyepakati kaidah al-yakin la yajulu al-syak, termasuk yang mengingkari istishab, dan kaidah inilah yang sesungguhnya menjadi salah satu landasan kuat istishab ini. Itulah sebabnya para qadir pun memperlakukan prinsip yang sama dalam keputusan peradilan mereka. Dalam hubungan suami istri misalnya, jika tidak ada bukti bahwa hubungan itu telah putus, maka sang qadi tetap memutuskan berlakunya hubungan itu seperti yang telah ada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wan Rizal, NIM 32200023, akan membacakan materi tentang jenis-jenis dan pengaruh istishab. 1. Jenis-jenis istishab. Ulama menyebutkan jenis-jenis istishab sebagai berikut. 1. Istishab, hukum asal atas sesuatu saat tidak ditemukan dalil lain yang menjelaskannya, yaitu mubah jika ia bermanfaat dan haram jika ia membawa mudarat, dengan perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan para ulama tentangnya, yaitu apakah hukum asal sesuatu itu adalah mubah atau haram. Salah satu contohnya adalah jenis makanan dan minuman yang tidak ditemukan dalil yang menjelaskan hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, atau dalil lainnya seperti ijma' dan qiyas. Untuk macam ini, para ulama berbeda pendapat dalam 3 mazhab. Pertama, bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah hingga adanya dalil yang menetapkan atau mengubahnya. Pendapat ini dipegangi oleh jumhur Mu'tazilah, sebagian ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Zahiriyah. Dalil mereka antara lain adalah ayat-ayat Al-Quran dan zahirnya menunjukkan bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu mubah, seperti dialah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di bumi. Al-Baqarah ayat 29. Ayat ini menunjukkan bahwa semua yang ada di bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia, dan hal itu tidak mungkin dimanfaatkan kecuali jika hukumnya mubah. Pendapat kedua, bahwa hukum asal sesuatu itu adalah haram hingga ada dalil syarak yang menetapkan atau mengubahnya. Pendapat ini dipegangi oleh sebagian ahli al-hadis dan Mu'tazilah Baghdad. Pendapat ketiga, bahwa hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah sementara yang membawa mudarat adalah haram. Pendapat ini dipegangi oleh jumhur ulama. Mereka menggunakan dalil pendapat yang pertama untuk menguatkan bahwa hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah mubah, dan dalil pendapat yang kedua untuk menegaskan bahwa hukum asal sesuatu yang membawa mudarat adalah haram. B. Istihab al-bara'ah al-ashliyah, atau bahwa hukum asalnya seseorang itu terlepas dan bebas dari beban dan tanggungan apapun hingga datangnya dalil atau bukti yang membebaskan ia untuk melakukan atau mempertanggungjawabkan sesuatu. Sebagai contoh misalnya adalah bahwa kita tidak diwajibkan untuk melakukan solat fardu yang ke-6 dalam sehari semalam setelah menunaikan solat 5 waktu, karena tidak ada dalil yang membuatkan hal itu. C. Istihab, hukum yang ditetapkan oleh ijma' pada saat berhadapan dengan masalah yang masih diperselisihkan. Salah satu contohnya adalah bahwa para ulama telah berijma' akan batalnya salat seorang yang bertayamum karena tidak menemukan air saat ia menemukan air sebelum salatnya. 2. Pengaruh istihab dan persoalan-persoalan furu'iyah. A. Penulisan orang yang hilang.
al-mafqud. Orang yang hilang al-mafqud adalah orang yang menghilang dari keluarganya hingga beberapa waktu lamanya, di mana tidak ada bukti yang digunakan untuk membuktikan apakah ia masih hidup atau sudah mati. Dalam kasus ini, para ulama berbeda pendapat antara memvonis ia masih hidup sehingga peninggalannya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya, dan ia tetap berhak mendapatkan warisan jika ada kerabatnya yang meninggal saat kehilangannya, dan memvonis ia telah meninggal sehingga peninggalannya dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pertama, ia tidak dianggap hidup, baik untuk urusan yang terkait dengan dirinya maupun yang terkait dengan orang lain. Kedua, ia dianggap hidup terkait dengan hak dirinya sendiri. Pendapat ini dilandaskan pada pandangan bahwa istishab hanya dapat digunakan untuk mendukung hukum yang telah ada sebelumnya, tapi bukan untuk menetapkan hukum baru. Ketiga, ia dianggap hidup baik terkait dengan hak dirinya maupun hak orang lain selama 4 tahun sejak hilangnya. Jika 4 tahun telah berlalu, maka ia dianggap telah meninggal terkait dengan hak dirinya maupun hak orang lain. Hartanya dibagi, ia tidak lagi mewarisi dari kerabatnya yang meninggal dan istrinya dapat dinikahi. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan batasan jangka waktu 4 tahun adalah pengkiasan. Jika ia meninggalkan istrinya selama 4 tahun, sehingga menurut pendapat ini, jika ia meninggalkan istrinya selama itu, maka hakim dapat memisahkan keduanya dan istrinya dapat menikahi setelah masa iddah sejak pemisahan itu berakhir. Contoh penerapan istihab bidang hukum pidana. Dalam hukum pidana, konsep istihab sangat relevan dengan asas praduga tak bersalah. Dia di mana seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan dianggap tidak bersalah sampai ada bukti hukum material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Bidang hukum perdata. Konsep istihad dalam hukum perdata berlaku dalam bidang perikatan ekonomi bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari segala tanggungan berupa kewajiban perdata. Misalnya, jika seorang penggugat melakukan tergugat ke pengadilan dengan gugatan untuk melunasi hutangnya, tergugat berhak untuk menolak hingga penggugat mampu membuktikan di pengadilan. Hukum perkawinan. Jika menurut konsep istishab, praktik ini nikah siri dianggap tidak pernah, sebab dengan undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan sah secara hukum negara jika dapat dibuktikan akte nikah melalui pencatatan perkawinan. Bukti ini sekaligus menjadi tanda lahirnya hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami istri. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.